Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Mataram. Kami akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran mengenai materi persamaan trigonometri kelas 10. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Anida Hasnawati dengan NIM E1R019011 sebagai pemateri kedua. Dan yang kedua ada Arhudawan Marjun dengan NIM E1R019014 sebagai pemateri keempat. Dan yang ketiga ada Aulia Alfianita dengan NIM E1R019020 sebagai pemateri ketiga, dan saya sendiri Bayi Altin Salsabila Nurbaya dengan NIM E1R019024 sebagai pemateri pertama. Nah, tujuan dari video pembelajaran ini adalah teman-teman diharapkan bisa menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri yang akan kami jelaskan. Oke, baik teman-teman semua, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini ada sebuah pernyataan, yaitu jika sin X sama dengan sin alfa dengan alfa diketahui, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, teman-teman bisa menggunakan rumus. Yang pertama yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, atau yang kedua yaitu X sama dengan 180 derajat minus alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, atau teman-teman juga bisa menggunakan rumus yang kedua apabila derajatnya ini berbentuk radian, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 2V. Nah, dengan nilai V ini adalah 180 derajat. Nah, yang kedua yaitu X sama dengan V minus alfa ditambah K dikali 2V. Dengan catatan K ini merupakan bilangan bulat. Nah, untuk lebih paham tentang materi ini, teman-teman akan dijelaskan contoh soalnya oleh pemateri kedua yaitu Anida Hasnawati. Di mana contoh soalnya di sini berbunyi tentukan himpunan penyelesaian sin X sama dengan setengah akar 3 dengan 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Langsung saja di sini kita bisa lihat penyelesaiannya. Ya, jadi di sini kita lihat sin X sama dengan setengah akar 3 untuk 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Nah, selanjutnya kita bisa lihat sin X sama dengan sin 60 derajat. Mengapa? Karena setengah akar 3 itu hasil dari sin 60 derajat. Nah, di mana nanti 60 derajat ini merupakan alfanya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat di sini X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, di mana kita substitusikan alfanya yang tadi sehingga dia menjadi X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, sekarang kita mulai dari K sama dengan 0. Nah, untuk K sama dengan 0 di sini K-nya kita substitusikan ke persamaan X sehingga dia menjadi X sama dengan 60 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat, sehingga hasilnya yang kita dapatkan di sini adalah 60 derajat. Nah, yang selanjutnya untuk kita lihat di sini untuk K sama dengan 1, sehingga nilai X-nya menjadi X sama dengan 60 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat, dimana kita bisa hitung hasilnya di sini menjadi 420 derajat. Nah, dimana untuk K sama dengan 1 ini dia tidak memenuhi karena dia lebih besar dari 360 derajat. Selanjutnya kita bisa menggunakan cara kedua, yakni dengan menggunakan X sama dengan 180 derajat dikurangin 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Selanjutnya kita bisa pakai cara kedua, yakni dengan cara X sama dengan 180 derajat dikurangin alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, seperti cara yang tadi, kita masukkan nilai alfanya, yakni 60 derajat, sehingga dia menjadi X sama dengan 180 derajat dikurangin 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kita langsung ke
Untuk nilai K sama dengan 0 kita bisa lihat, kita substitusikan sehingga dia menjadi X sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat ditambah, kita lihat K-nya 0, berarti 0 dikali 360 derajat. Nah, setelah kita hitung, nanti hasilnya kita dapatkan 120 derajat. Nah, selanjutnya untuk K sama dengan 1, kita substitusikan seperti yang sebelumnya, sehingga dia menjadi 180 derajat dikurangi 60 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Nah, setelah kita hitung-hitung, nanti hasilnya akan menjadi 480 derajat. Nah, sama seperti yang cara sebelumnya, untuk K sama dengan 1 ini tidak memenuhi persyaratan karena dia lebih besar dari 360 derajat. Kita bisa lihat kan X-nya lebih besar dari 360 derajat. Nah, sehingga nilai himpunan dari sin X sama dengan setengah akar 3 adalah 60 derajat dan 120 derajat. Selanjutnya di sini kita bisa lihat pernyataan jika cos X sama dengan cos alfa, maka kita langsung menuju ke penyelesaiannya. Di sini kita bisa lihat penyelesaiannya itu ada dua cara. Yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, untuk cara yang kedua, di sini kita menggunakan minus alfa, sehingga menjadi X sama dengan minus alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, atau kita juga bisa menggunakan 2V, di mana nilai V-nya ini adalah 180 derajat. Nah, 2 dikali 180 derajat kan 360 derajat. Nah, jadi kita langsung saja, sehingga menjadi X sama dengan alfa ditambah K dikali 2V. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mencoba menjawab contoh soal yang berkaitan dengan cos X sama dengan cos alfa. Nah, kita bisa lihat soalnya berada di samping. Soalnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian cos X sama dengan setengah akar 2 dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat dan lebih dari atau sama dengan 0 derajat. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama kita tuliskan terlebih dahulu yaitu soalnya, yaitu cos X sama dengan setengah akar 2. Kemudian kita bentuk persamaan tersebut menjadi cos X dan cos alfa. Nah, ingat, setengah akar 2 itu kan merupakan nilai cos 45 derajat. Berarti kita bisa membentuk menjadi cos X sama dengan cos 45 derajat. Jadi nilai alfanya yaitu 45 derajat. Nah, setelah kita memperoleh nilai alfa, barulah kita dapat masuk ke rumusan yang pertama, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Tinggal kita masukkan nilai alfanya, jadi X sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Lalu bagaimana cara menentukan nilai X-nya? Nah, untuk mencari nilai X, kita tinggal mengganti nilai K-nya. Untuk K sama dengan 0, X yang kita peroleh adalah 45 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat sama dengan 45 derajat. Nah, kita tahu bahwa 45 derajat itu memenuhi himpunan penyelesaian karena terletak pada rentang 0 sampai 360 derajat. Nah, selanjutnya kita coba untuk K sama dengan 1. Maka diperoleh X sama dengan 45 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 405 derajat. 405 derajat ini kan tidak berada di rentang 0 sampai 360 derajat, maka tidak termasuk himpunan penyelesaian. Karena dia bukan HP-nya, maka kita bisa masuk ke rumus yang kedua, yaitu X sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat. Jadi, X sama dengan negatif 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan negatif 45 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat sama dengan negatif 45 derajat. Karena negatif 45 derajat tidak berada di rentang 0 sampai 360 derajat, maka bukan termasuk himpunan penyelesaiannya. Untuk K sama dengan 1, maka diperoleh X sama dengan negatif 45 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 315 derajat. 315 derajat termasuk himpunan penyelesaian karena berada di rentang 0 sampai 360 derajat. Nah, kita cukupkan sampai K sama dengan 1. Mengapa? Karena untuk mencari nilai HP dapat kita perkirakan jika kita memakai K sama dengan 2, maka nilai X-nya itu akan melebihi 360 derajat.
Jadi, dapat kita lihat bahwa himpunan penyelesaiannya itu 45 derajat dan 315 derajat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi jika tan X sama dengan tan alfa. Jadi, jika tan X sama dengan tan alfa dengan nilai alfa diketahui, maka untuk mencari nilai X-nya, kita dapat menggunakan rumus X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Atau jika derajatnya berbentuk radian, maka kita dapat menggunakan rumus X sama dengan alfa ditambah K dikali V, dengan K adalah bilangan bulat. Jadi sekian yang dapat saya jelaskan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang berikutnya. Soalnya yaitu, diketahui tan X sama dengan 1/3 akar 3, tentukan himpunan penyelesaiannya. Untuk 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2pi. Bagaimana caranya? Mari kita coba. Oke, tan X sama dengan 1/3 akar 3 untuk 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2pi. Pertama, kita ubah menjadi tan X sama dengan tan pi per 6. Mengapa tan pi per 6? Karena ini sama nilainya dengan 1/3 akar 3. Oke, maka X sama dengan pi per 6 tambah K kali pi. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan pi per 6 tambah 0 kali pi sama dengan pi per 6. Oke, yang kedua, untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan pi per 6 tambah 1 kali pi sama dengan 7pi per 6. Untuk yang ketiga, K sama dengan 2, maka X sama dengan pi per 6 tambah 2 kali pi sama dengan 13pi per 6. Nah, untuk yang percobaan yang ketiga ini, di mana K sama dengan 2 tidak memenuhi, karena 0 harus lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2pi. Maka himpunan penyelesaiannya itu pi per 6 dan 7pi per 6. Nah, teman-teman, untuk memahami materi yang lebih dalam, teman-teman bisa mencoba latihan soalnya ya. Teman-teman bisa menjawab hasilnya di kolom komentar. Nah, oke teman-teman semua, mungkin itu saja materi yang bisa kami jelaskan melalui video pembelajaran ini mengenai materi persamaan trigonometri. Semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kekeliruan dan ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.